Ya, sebelum saatnya saya akan membahas mengenai aksi demo yang masih terus terjadi di Indonesia meskipun sudah ada opsi gencatan senjata. Mungkin saya ke Mas Faisal. Opsi gencatan senjata ini yang paling dikhawatirkan adalah ketika dilanggar. Nanti kemudian muncul pertempuran yang lebih besar lagi. Analisis Mas Faisal seperti apa? Patuhkah Israel di sini? Kalau ditanya patuh atau tidak patuh, dua pihak bisa sama-sama melanggar. Cuma kita harus melihat perspektifnya berbeda. Ketika Hamas yang pertama menyerang duluan, itu bukan bentuk provokasi. Di mana-mana bangsa yang terjajah, dia berhak melawan kapanpun, dengan cara apapun. Kita pun punya pengalaman yang sama. Kita melakukan perlawanan bersenjata, kita juga melawan penjajahan dengan diplomasi. Jadi harus diubah cara pandangnya. Ketika Hamas ataupun rakyat Palestina di jalur Gaza atau tepi barat melawan penjajah Israel, itu bukan bentuk provokasi atau teror seperti disebut media-media yang pro-Israel atau yang barat lainnya. Tapi memang mereka berhak, bangsa terjajah itu berhak melawan kapanpun dan dengan cara apapun. Itu. Nah, kenapa? Kalau misalnya memang itu alasannya, jika kemudian Hamas menyerang, muncul lagi kemudian perlawanan dari Israel. Korbannya warga Palestina juga. Ya memang itu resiko, sama seperti kita. Kalau kita mau lihat dulu, kita juga melawan pertempuran 10 November Surabaya. Kita juga ada peristiwa Bandung Lautan Api. Itu kan memang konsekuensi dalam perjuangan. Pasti selalu ada korban. Jadi jangan diputar balikan bahwa ketika Hamas yang menyerang Israel duluan, seolah-olah itu membuat perdamaian jadi rusak. Padahal tidak ada perdamaian karena isu utamanya adalah penjajahan. Jadi perdamaian atau ketenangan yang terjadi saat gencatan senjata itu ketenangan semu. Karena pada kenyataannya Israel masih tetap menjajah dan menindas. Banyak orang yang lupa, bukan perang Gaza, bukan perang yang menjadi isu utama di Gaza, tapi blokade sejak 2007 itu tidak pernah disuarakan. Tidak pernah dituntut agar sampai sekarang belum ada satupun negara yang bisa memaksa Israel mencabut blokade terhadap Gaza. Jadi bukan isu perang kan sudah 3 kali, 2008, Desember 2008 sampai Januari 2009, November 2012 sama perang musim panas 2014. Bukan itu isu utamanya, tapi isu utamanya lah penindasan sudah terjadi dengan adanya blokade. Itu sekitar 60%. Itu ada tingkat pengangguran di Gaza. Saya sudah pernah ke sana 2012. Terus 80% menurut UNRWA itu sangat mengandalkan bantuan kemanusiaan. Itu pun sudah tertindas tanpa perlu perang. Jadi itu yang harus dilihat. Mas Faisal, tapi analisis Mas Faisal mengenai posisi dari negara-negara di dunia Arab dengan konflik yang terjadi di saat ini antara Israel dan Palestina seperti apa? Apakah terjadi pergeseran? Kalau dunia melihat mungkin sudah mulai banyak dukungan dari negara Arab terhadap Palestina dari konflik dan penyerangan dilakukan oleh Israel. Bagaimana? Ya jujur saja ya, kalau kita lihat selama 11 hari perang, itu saya perhatikan media di Arab Saudi dan Uni Emirat Arab tidak ada satupun yang mengecam kebiadaban Israel. Jadi beritanya hanya berita peristiwa saja, tidak ada kecaman atau apapun. Nah memang kita disinilah tantangan bagi pembela negara-negara yang mendukung perjuangan Palestina. Soliditas dari negara-negara Muslim termasuk negara Arab itu tidak ada. Kenapa ini bisa tidak ada? Karena perbedaan kepentingan. Kita bisa melihat negara seperti Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan dan Maroko yang tahun lalu membina hubungan diplomatik itu tidak kelihatan sikap sama sekali dari pemimpinnya. Tidak ada. Paling itu Arab Saudi ada Raja Salman, tapi dari Uni Emirat Arab Sheikh Muhammad bin Zayed tidak ada. Dari Bahrain rajanya juga tidak ada karena mereka baru membina hubungan diplomatik. Jadi sulit memang untuk mengharapkan soliditas ini yang perlu. Jadi selain soliditas di Palestina, memang butuh soliditas di negara-negara Arab dan Muslim untuk mendukung Palestina, dan itu sudah terjadi pergeseran. Pak Faizah, sebenarnya dengan gencatan senjata tidak menyelesaikan konflik yang terjadi di tanah Palestina, tapi imbasnya adalah di negara kita sendiri saat ini aksi demonstrasi muncul. Ini bagaimana kemudian pihak dari Kementerian Luar Negeri melihatnya? Ya, tentunya harus kita cermati ya, bagaimana ekspresi penyampaian pendapat dari masyarakat kita. Saya rasa dalam koridor demokrasi bisa dilakukan, namun tentunya harus tetap proporsional dalam konteks penyampaian ekspresi mereka di publik ya. Banyak cara untuk menyampaikan simpati atas permasalahan tantangan yang dihadapi oleh bangsa Palestina, dan dari sisi pemerintah pun
pemerintah juga melakukan berbagai upaya untuk memperjuangkan aspirasi di masyarakat melalui diplomasi. Jadi ada sinergitas antara dorongan atau keinginan masyarakat bagi adanya perubahan di Palestina dan langkah-langkah diplomasi yang dilakukan pemerintah. Jadi terlepas dari apa yang dilakukan di jalanan, tentunya selama mereka masih dalam koridor demokrasi, tidak juga melanggar aturan protokol kesehatan, ada hal-hal yang masih bisa ditolerir. Namun apabila sudah mengganggu atau mengancam keselamatan, katakanlah dalam konteks ini adalah atribut-atribut negara sahabat, perwakilan negara sahabat, tentunya ada kewajiban dari pemerintah untuk memastikan keselamatan premises atau gedung-gedung perwakilan asing di Jakarta. Ya, Pak Faizah, mudah-mudahan nanti statement dari Pak Faizah bisa menurunkan tensi dan emosi dari masyarakat ketika Ibu Menlu dalam pidatonya mengatakan selain gencatan senjata menginginkan akses kemanusiaan. Nah, ini progresnya seperti apa? Bentuk akses kemanusiaan seperti apa yang bisa dilakukan terhadap Palestina? Tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Faisal ya. Salah satu tantangan yang kita hadapi bersama adalah blokade yang begitu masif yang dilakukan oleh Israel terhadap wilayah Gaza. Dan kita juga berbicara melalui wilayah pendudukan lainnya di tepi barat. Dan juga kalau kita berbicara mengenai enklave Palestina di Yerusalem Timur. Semuanya ini perlu mendapat perhatian dan bantuan. Selama ini pemerintah menyalurkan bantuannya secara bilateral melalui otoritas Palestina dan juga melalui organisasi yang menangani pengungsi, UNRWA, dan juga sedang dirancang bantuan lebih lanjut kepada UNRWA dan ICRC. Ini sedang berjalan. Namun tentunya kita berharap menyaksikan begitu beratnya penderitaan yang dialami oleh masyarakat Palestina di Gaza, yang dalam pemberitaan selalu diistilahkan sebagai penjara terbesar di dunia, karena memang mereka terkekang, tertutup, dan merasakan ketidakadilan setiap harinya. Bagaimana akses bisa dibuka, itu satu hal yang kita berharap negara tetangga terdekat, Mesir bisa juga mulai membuka akses untuk bantuan kemanusiaan bisa masuk ke wilayah Gaza. Oke, nanti saya minta pendapatnya Mas Faisal mengenai akses kemanusiaan yang mungkin akan terjadi dan dibukalah blokade yang terjadi. Karena 11 hari perang bagi Palestina pasti akan luar biasa, banyak sekali korban, banyak sekali bantuan. Sesaat lagi di Apa Kabarnya Indonesia Malam.